Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Didik Susilo dari SMA Negeri 17 Surabaya. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2 kategori 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet. Selamat menyaksikan. Dan bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, saya minta tolong untuk ketua kelasnya untuk saya minta tolong untuk pimpin doa ya. Anak-anakku untuk sikap berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kalau kita berdoa supaya sama saja kita masing-masing doa mulai. Doa selesai. Nah, kita lanjutkan, kita absen dulu ya. Ailena hadir, oke. Aldo hadir. Muhammad Arif, Raihana, oke, hadir. Nah ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah untuk pertemuan ini hadir semua anak-anakku. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu untuk tes pengetahuan ya. Panang coba untuk mengulang materi yang minggu kemarin tentang internet ya, di sini. Internet yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai sumber daya online. Nah, ini ya, internet memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut di bidang bisnis. Nah, contohnya semacam ini. Saya ambil contoh di sini yaitu di bidang bisnis. Yang dimaksud yaitu pembuatan web, ada e-commerce, bisnis startup, industri kreatif, contohnya semacam ini. Ada juga di sini yaitu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, mengakses modul, artikel, jurnal untuk mendapatkan informasi tambahan pada saat pembelajaran atau penelitian, contohnya semacam ini. Di bidang informasi, ya namanya informasi ya, mungkin informasi dalam bentuk apa ya? Misalkan gimana sih untuk informasi dengan misalkan untuk kalian mau ada studi tour, contohnya semacam itu. Informasi tempat wisata yang ada di Kota Malang itu apa aja sih yang lagi ngetren sekarang. Kita lanjutkan lagi, di sini ada ya, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan yaitu jasa layanan konsultasi secara online dan mencari rujukan rumah sakit. Jasa layanan konsultasi secara online atau mungkin yaitu Halodoc semacam itu. Nah, gimana untuk
pertanyaan atau tes pengetahuannya sudah semua? Kalau sudah, saya minta tolong untuk dikumpulkan. Saya lanjutkan lagi sedikit, yaitu tentang tadi kesehatan sudah. Nah, di sini yaitu ada kelebihan atau manfaat atau kekurangannya ya, atau kelemahan dari adanya internet ya. Di sini yaitu selain memiliki manfaat, internet juga memiliki dampak negatif dalam penggunaan, yaitu sebagai berikut, yaitu yaitu menimbulkan cybercrime. Yang dimaksud itu yaitu cyber, yaitu kejahatan yang menggunakan fasilitas internet ya. Contohnya semacam itu. Nah, kita lanjutkan, yaitu berikutnya itu kita jelaskan, yaitu nanti materi hari ini kita bagi 3, yaitu untuk penilaiannya. Pertama tadi yaitu untuk penilaian pengetahuan. Yang berikutnya yaitu asesmen formatif ya. Tadi kan asesmen diagnostik atau asesmen diagnostik ya, untuk tes pengetahuan. Nanti yang berikutnya yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu nanti yang kita lakukan, yaitu kalian waktu mengerjakan proyek, waktu diskusi dan sebagainya, itu yaitu untuk formatifnya, tes formatifnya. Yang berikutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu kita berikan yaitu pada akhir pelajaran. Materi ini selesai, yaitu kita kasihkan asesmen sumatif. Nah, yang untuk materi selanjutnya yaitu tahapan pengerjaan proyek ya. Tahapan pengerjaan proyek, skema rancangan topologi jaringan. Gitu ya. Proyeknya yaitu membuat skema rancangan topologi jaringan. Setiap kelompok apakah sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah ya? LKPD-nya sudah dapat ya? Oke, sudah dapat. Saya minta tolong untuk diamati ya. Dikerjakan untuk sama kelompoknya untuk LKPD-nya ya. Saya minta tolong semacam itu dikerjakan LKPD-nya. Dan silakan untuk kalian untuk melihat atau menambahkan materi atau mencari materi yang sudah saya bagikan melalui Google Drive ya. Linknya yang sudah saya bagi ya, materi untuk jaringan, linknya yang sudah saya bagi untuk materinya. Materi di situ sebagai pendukung untuk pengerjaan proyeknya ya. Ini ya contoh untuk LKPD-nya ya. Kalian disuruh mendesain ya. Di sini kan sudah ada contoh untuk ruangannya ya. LKPD-nya di situ kalian untuk mendesain denah ruangan ya, untuk mendesain di sini. Kebetulan di sini ada misalkan ruang unit 1 di sini dibutuhkan yaitu ada 4 komputer. Ruang unit ini ada berapa? 4 komputer. Di ruang pertemuan ada berapa komputer? Ada 2 komputer. Di ruang kepala ada berapa komputer? Ada 2 komputer. Di front office ada berapa? 1 komputer. Ada 1 ya di front office. Ruang unit 2 ada 2 komputer. Ya. Di sini kalian silakan untuk menentukan topologi. Topologi apa yang mau kalian gunakan. Untuk mendesain ini menggunakan jaringan lokal. Ini untuk menggunakan jaringan lokal. Karena ini kan suatu area, satu gedung untuk menggunakan jaringan lokal. Jadi untuk ruangan-ruangan sudah dibagi sebagainya.
Silakan kalian untuk kerjakan semacam itu. Ya, ini saya jelaskan sedikit ya tentang jaringan komputer ya. Jaringan komputer yaitu dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya seperti data atau printer. Tujuannya untuk jaringan komputer apa? Yaitu untuk berbagi data. Yang dimaksud berbagi data itu ya Pak, yaitu data dalam bentuk teks, data dalam bentuk gambar, ya, atau data dalam bentuk video. Nah, itu termasuk yaitu untuk data. Jaringan komputer juga dapat dibangun menggunakan kombinasi teknologi kabel dan nirkabel. Kebetulan yang kita praktekkan yaitu menggunakan kabel. Nah, baru di sini yaitu ada jenis-jenis jaringan komputer. Ada LAN, ada PAN, ada MAN, ada CAM, ada WAN, ya, dan internet. Ya. Gimana? Lanjut pakai. Pakai topologi tree ya. Nah, saya jelaskan di sini ya jenis-jenis jaringan komputer ya. Untuk jaringan komputer ini nanti yang kita pakai yaitu karena ini satu area, satu ruang ini ya. Satu ruang berarti di situ disenyapkan satu ruangan ya dalam satu area, satu lokasi. Yang dimaksud satu lokasi itu ya. Kita menggunakan yaitu yang namanya jaringan komputer yaitu jaringan LAN. Karena kita menggunakan satu area kita menggunakan yaitu jaringan LAN. LAN itu yang misalkan yang di sini jaringannya ini sambil contoh untuk kita menggunakan satu ruangan ini aja. Itu termasuk juga jaringan lokal. Beda lagi ini nanti untuk jaringan yang PAN. PAN itu ya personal area network. Berarti bisa juga termasuk jaringan lokal juga untuk PAN-nya ini ya. Kita lanjut untuk materi MAN sama CAM, WAN ini tidak perlu kita jelaskan karena kita menggunakan jaringan lokal. Ya, ini kita lanjutkan yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Ya. Inilah yang kalian nanti bisa memilih. Kalian memilih topologi apa? Tadi ada yang memilih topologi mesh. Tadi ada yang memilih topologi star. Tadi ada yang memilih topologi tree. Gitu ya. Terserah kalian untuk memilih. Kenapa sih kalian memilih topologi tree? Kenapa sih kalian memilih topologi star? Itu tergantung dari kalian untuk mendesainnya. Pasti ada alasannya semacam itu. Topologi mesh yaitu di sini yaitu setiap komputer itu dihubungkan. Misalkan sambil contoh ini komputer 1. Komputer 1 itu dihubungkan dengan kabel komputer 2, dengan kabel komputer 3, dengan kabel komputer 4 dan seterusnya. Semuanya dihubungkan. Ya, ini topologi star. Nah, topologi star itu cukup menggunakan satu hub. Saya cukup satu hub, saya bagi ke komputer-komputer yang lain. Bahkan kalau ini satu ruangan, satu hub, tidak apa-apa. Meskipun kalau misalkan kita menggunakan dua ruangan, bisa menggunakan satu hub, nggak apa-apa kalau kalian menggunakan topologi star ini, nggak apa-apa. Ya. Topologi mesh dengan topologi star. Yang jelas ya, kalau yang namanya di sini topologi star, yang saya jelaskan tadi, semua komputer itu melalui hub atau switch. Melalui hub atau switch.
router atau internet masuk ke router, router masuk ke hub atau switch baru dihubungkan ke komputer. Itu untuk topologi star. Kalau topologi mesh, yaitu tadi tidak menggunakan hub seperti gambarnya tadi, langsung main kabel semacam itu. Topologi bus sama topologi star. Di sini beda ya. Untuk topologi bus di sini, topologi ini menggunakan kabelnya sudah beda. Kalau topologi bus ini menggunakan kabel koaksial. Ini topologi tree. Topologi tree itu menggunakan hub sebagai penghubung ya. Kita banyak menggunakan hub semacam itu ya. Dari router dihubungkan ke hub, dari hub masuk lagi ke hub, dari hub baru ke komputer semacam itu. Ini gambaran untuk topologi tree. Nah, yang terakhir yaitu topologi ring. Nah, topologi, kenapa sih disebut topologi ring? Nah, karena apa ya? Ini tadi komputer ini saling bergandengan, contohnya semacam itu. Misalkan membentuk lingkaran semacam itu, bergandengan, saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan topologi. Itu ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Untuk pekerjaannya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Oke, sudah selesai topologi star. Ini sudah selesai proyeknya. Sudah selesai. Untuk melihat hasilnya ya, karena sudah semua, saya minta tolong untuk laporannya saya minta tolong untuk dipresentasikan ke depan ya, sesuai dengan petunjuk LKPD-nya ya, untuk dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan hasil uji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal. Nama saya Fadil Akbar. Di sini kita mempresentasikan skema dengan topologi star. Adapun komponen dibutuhkan adalah yang pertama adalah program. Terdapat adalah pelamat yang sangat penting dalam proses penghubungan jaringan internet. Yang kedua, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, asalkan dalam bentuk jaringan yang sama. Yang ketiga, kabel yang dipakai atau USB. 4. Konektor RJ45. Yang kelima, LAN CAD. Yang keenam, komputer. Yang memiliki topologi star yaitu kelebihannya pertama terdistribusi, dan kedua pada satu titik tidak mempengaruhi seluruh jaringan sehingga kinerja jaringan tetap stabil. Kedua, mudah dikelola, lebih mudah untuk mengelola dan mendiagnosis masalah ketika setiap perangkat terhubung langsung ke pusat hub atau switch. Yang ketiga, skala mobilitas, mudah mengembangkan atau menembus perangkat tanpa mengganggu sistem jaringan. Yang keempat, keamanan. Keamanan cenderung lebih baik karena setiap perangkat memiliki jalur komunikasi lebih besar. Dan yang kelima, pemeliharaan yang mudah. Perbaikan atau perubahan hanya mempengaruhi satu titik pusat yang membuat pemeliharaan lebih efisien. Yang berikutnya dari kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 3 mau bertanya, apa itu topologi star dalam jaringan komputer? Topologi star adalah suatu konfigurasi jaringan di mana setiap perangkatnya terhubung langsung ke pusat kontrol atau switch.
listrik atau belum? Ya, silakan yang mau tanya. Saya mau tanya, apa keuntungan utama dari topologi besar? Apa keuntungan utama dari topologi besar? Jadi tujuan utama topologi itu adalah keandalan dan perpindahan perangkat. Jika suatu perangkat mengalami masalah dan mempengaruhi perangkat lain dalam Nama jawab. Saya ingin bertanya, apakah perangkat yang umum digunakan sebagai pusat kontrol dalam topologi besar? Terima kasih. Jus atau buku umumnya digunakan sebagai pusat kontrol dalam topologi besar. Jus lebih canggih karena dapat mengelola lalu-lintas jaringan yang lebih efisien dari program. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya. Saya dari kelompok 2 bertanya bagaimana topologi besar mempermudah deteksi dan isolasi masalah. Terima kasih. dan itu menjawab. Jadi dalam topologi besar itu jika ada masalah pada satu perangkat, terdeteksi dan isolasi pada satu perangkat. Jadi isolasi masalah dan lebih mudah pada setiap perangkat dan bisa pusat kontrol menggunakan identifikasi masalah. Satu lagi ada yang bertanyakan? Nggak ada? Ya, bisa diakhiri untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Jadi sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang kata-kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya mengajar Firis Prajati absen 2000. Nama saya Muhammad Fikri, absen 25. Nama saya dari KRS saya Jalan juga bertiga. Nama saya Rena Jadi dari absen 30. Di sini saya mau mempresentasikan skema dengan topologi putih. Adapun komponen yang dibutuhkan, yang pertama yaitu router. Router adalah perangkat yang berperan penting dalam proses menghubungkan jaringan internet. Yang kedua, hub. Hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Yang ketiga, kabel yang dipakai atau UTP. Yang keempat, konektor RJ 45. Yang kelima, perangkat. Yang keenam, komputer. Alasan kami memilih topologi tri karena skalabilitas. Dengan menggunakan cabang-cabang tambahan topologi tri dapat elemen diperluas sesuai pertumbuhan jaringan. Lalu yang kedua adalah manajemen trafik yang lebih efisien. Struktur tri memungkinkan untuk mengelola lalu lintas dengan baik. Data dapat diarahkan melalui jalur yang efisien dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang ketiga, redundansi. Dengan adanya cabang-cabang yang dapat diandalkan, topologi tri memiliki tingkat redundansi yang lebih tinggi. Jika ada kebakaran satu cabang yang masih Dan keempat adalah isolasi masalah. Sama seperti topologi besar, topologi tri memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi masalah lebih mudah karena setiap cabang dapat dianggap sebagai entitas terpisah. Jadi yang terakhir adalah penyelarasan dengan struktur organisasi. Topologi tri dapat disesuaikan dengan struktur organisasi yang memiliki beberapa cabang atau departemen yang terpisah.
Ada lagi? Saya mau bertanya, apa keunggulan utama dari topologi Fitri dalam kasus ini? Izin menjawab, unggulan utama dari topologi Fitri adalah melibatkan skalabilitas yang tinggi, manajemen trafik yang efisien, redundansi, isolasi masalah, dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan struktur organisasi yang kompleks. Saya ingin bertanya, bagaimana topologi Fitri memberikan skala bentuk jaringan? Saya ingin menjawab, topologi Fitri mendukung skalabilitas dengan memungkinkan penambahan cabang-cabang tambahan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ini membuat yang mudah diperluas tanpa mengganggu keseluruhan struktur jaringan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi kelemahan potensial dari topologi Fitri? Izin menjawab, kelemahan potensial termasuk kompleksitas perawatan yang lebih tinggi dan biaya implementasi yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan topologi lainnya. Selain itu, tergantung pada desainnya, topologi Fitri tetap rentan terhadap kegagalan pada tingkat besar. Ini sebenarnya apa yang membuat topologi Fitri lebih mudah untuk diidentifikasi dan mengisolasi masalah dibandingkan dengan beberapa topologi lainnya? Izin menjawab, struktur topologi Fitri memungkinkan identifikasi dan isolasi masalah dengan lebih mudah karena setiap cabang dapat dianggap sebagai entitas terpisah. Jika terjadi masalah, fokus dapat diberikan pada cabang tertentu tanpa mempengaruhi seluruh jaringan. Dan kalau sudah bisa diakhiri untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kurang lebih untuk tentang topologi atau konsep yang kalian buatin tadi udah diwakili untuk presentasi yang menggunakan topologi tree dan topologi star ya. Kebetulan kalian memilih dua topologi itu ya, topologi tree sama topologi star. Dari kegiatan ini mungkin ada yang membuat kesimpulan. Ya, silakan untuk dibuat kesimpulannya. Menurut saya kesimpulan dari topologi itu dari topologi Fitri merupakan struktur jaringan di mana beberapa perangkat terhubung dalam bentuk piramidi seperti pohon dengan satu perangkat sebagai atas dan yang menghubung ke beberapa cabang atau baut. Topologi ini efektif untuk mengelola dan mensinkronisikan data secara terorganisir. Sementara itu, topologi star memiliki pusat hierarkis sebagai sumber pusat dan setiap perangkat terhubung langsung ke pusat dan setiap perangkat terhubung langsung ke pusat. Ini menciptakan model komunikasi yang sederhana dan efisien. Jadi sementara topologi pohon memberikan struktur hierarki yang baik. Nah, ya kurang lebihnya semacam itu ya untuk kesimpulannya ya. Kalau memang kalau dilihat dari topologi itu yang baik yaitu menggunakan yaitu topologi tree dari kesimpulan itu tadi ya. Kita lanjutkan di sini. Pak Anang sedikit memberikan pesan ya, pesan tentang kegiatan hari ini. Kalau kalian mau belajar itu bukan pada waktu mau ujian dan sebagainya. Silakan belajar kalian itu tiap hari mungkin 1 jam dan sebagainya itu secara konsisten tiap hari semacam itu. Itu harapan semacam itu. Setiap usahakan untuk tiap hari itu kalian belajar
1 jam atau mungkin mengerjakan tugas itu jangan ditinggalkan atau jangan ditunggu besoknya aja dan sebagainya semacam itu. Itu termasuk kurang bagus untuk kedepannya. Yang berikutnya itu jadilah kepribadian yang jujur, bertanggung jawab ya. Karena kejujuran itu merupakan suatu karakter untuk anak-anakku semuanya. Karena kalau kalian nanti lulus, yang dibutuhkan itu di perusahaan itu bukan nilai, tapi karakter. Membangun suatu karakter itu tidak mudah dan tidak istilahnya butuh waktu yang lama. Kalau mencetak anak yang pandai itu mudah, cuma membutuhkan waktu berapa bulan itu bisa. Sambil contoh semacam ini, kalian kurang mampu dalam hal matematika, contohnya semacam itu. Kalian misalkan dimasukkan di bimbingan belajar semacam itu atau dipanggilkan guru privat semacam itu, 3 bulan semacam itu kalian sudah mampu untuk tentang matematika. Tapi kalau dengan etika, karakter semacam itu tidak semudah itu. Itu harus ditempuh dengan proses, dengan waktu yang cukup panjang. Itulah kebanyakan kenapa sih perusahaan-perusahaan itu yang diutamakan apa? Yaitu karakternya. Karena membangun karakter itu butuh waktu yang lama. Itu ya. Itu yang sedikit pesan yang Tanam berikan. Ya. Sekarang untuk kemarin yaitu untuk tes sumatif. Tes sumatif yaitu tes untuk akhir pelajaran. Saya minta tolong sudah saya bagikan link yang sudah saya bagikan di grup ya. Saya minta tolong untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan link yang ada di yang sudah saya bagikan di grup kelas. Tes sumatifnya silakan untuk dikerjakan. Sudah semua? Nah ya. Di akhir tes akan muncul nilai ya. Ya, di situ akan kalian mengetahui nilainya. Mungkin kita sepakati untuk nilai yang masih di bawah 70. Untuk pertemuan berikutnya untuk silakan untuk remedi. Ya. Di situ akan muncul nilai. Ya. Nilai akhirnya muncul berapa? Kalau nilai nanti yang di bawah 70, nilai 70 ke bawah akan melakukan remedi untuk minggu depan. Kita nilai sudah tahu semua, sudah tahu nilainya? Sudah ya, oke. Sudah tahu itu tadi kesepakatan kalau nilai yang di bawah 70 kita adakan remedi. Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita menggunakan tetap jaringan lokal dengan menggunakan jaringan lokal tanpa kabel, yaitu jaringan lokal nirkabel ya. Ini kan jaringan lokal menggunakan kabel ya. Jadi minggu depannya itu jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Dan saya minta tolong untuk ketua kelas, saya minta tolong untuk dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Jadi sebelum kita untuk pembelajaran pada hari ini, sampai kita saya dan kita masing-masing doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.